diselenggarakan oleh PKK RT 5 Wisma Penjaringan Sari, Rungkut, Surabaya. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara pada malam hari ini membacakan susunan acara pada malam hari. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi oleh Ustazah Linda Farihatur Rohmah, dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Ibu Mita Hendro Laksono. Yang ketiga sambutan oleh Ustadz Haji Asmuin selaku pengurus Yayasan 17 Ramadan Masjid Jenderal Sudirman. Dan yang keempat Mauidho Hasanah oleh Ustazah Dr. Anda Hajah Hania, dilanjutkan dengan doa penutup. Dan yang terakhir ada laporan Ketua Pengajian PKK RW 4 Wisma Penjaringan Sari oleh Ibu Haja Kusnayatin Sanadi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ustazah Linda Farihatur Rohmah, dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Ibu Mita. Kepada Ustazah Linda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Linda. Alhamdulillah alunan kalam ilahi telah kita perdengarkan bersama. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang diwakili oleh Ustadz Asmu'in Nursid SAG selaku pengurus Yayasan 17 Ramadan Masjid Jenderal Sudirman. Kepada Ustadz Asmu'in dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para alim, para kiai, para bunyai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Haja Haniah ingkang tansah kawula hormati, Bapak Ketua RW 4 beserta jajaran RT dan juga pengurus yang saya hormati, pengurus Yayasan 17 Ramadan, Dewan Pembina Yayasan 17 Ramadan, jajaran pengawas Yayasan 17 Ramadan, dan juga pelaksana yang senantiasa hormati, pengurus pengajian PKK RW 4 Wisma Penjaringan Sari, Ibu Haja Kusnayatin Sanadi beserta jajaran pengurus yang lainnya saya hormati, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dalam keadaan suasana yang malam yang sangat sejuk, kita alhamdulillah bisa hadir di rumah Allah di Masjid Jenderal Sudirman yang kita banggakan bersama ini dalam rangka acara kegiatan rutinitas pengajian PKK RW 4 Wisma Penjaringan Sari yang alhamdulillah pada malam hari ini dikomandani oleh RT 5. Mudah-mudahan kegiatan pengajian di malam hari ini senantiasa menjadikan kegiatan yang selalu penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dan juga wabil khusus Ibu Nyai Haja Haniah yang selalu saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan ibu-ibu PKK, namun yang hadir tidak hanya ibu-ibu, di samping kanan ini juga ada bapak-bapak. Alhamdulillah beliau, bapak-bapak ini senantiasa ikut rutin juga dalam menimba ilmu 1 bulan sekali di masjid bersama-sama dengan ibu-ibu PKK. Ya, mudah-mudahan saja kegiatan ini selalu berkembang, selalu bertambah banyak jamaah yang hadir, karena setelah saya amati beberapa kali saya mewakili dari Ketua Yayasan Sambutan, alhamdulillah saya lihat kok banyak sekali. Malam ini meskipun tadi sore diguyur hujan, sekarang suasananya begitu sejuk dan amat dingin. Alhamdulillah ibu-ibu ternyata juga masih antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin karena malam ini dihadirkan Bu Nyai Haja Haniah, sehingga ibu-ibu pengen memperoleh ilmu tambahan wawasan dari panjenengan. Maka nanti saya mohon panjenengan bisa memberikan ilmu yang banyak kepada kami semua, dan kami juga berharap mudah-mudahan ilmu yang panjenengan sampaikan nanti senantiasa menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini juga ada adik-adik yang hadir
di depan kita semua ini adalah generasi penerus kita. Kalau adik-adik sudah rajin ke masjid, alhamdulillah kita rasanya senang. Ada generasi yang nantinya bisa meneruskan estafet perjuangan kita untuk menyemarakkan masjid ini. Cuma kadang-kadang namanya anak-anak, ngapunten, kadang-kadang ketika sholat juga ada yang rame, namanya anak-anak. Yang penting dari bapak atau ibu yang kebetulan ada putra-putrinya yang masih kecil hadir juga di masjid, mohon untuk bisa juga membimbing. Kalau toh kami mengarahkan, ngandani dengan bahasa yang santun, tolong nanti juga tidak ada ketersinggungan ya, karena semua itu demi kebaikan. Namanya anak-anak ya seperti inilah. Tapi tetap kita apresiasi, kalau tidak ada anak-anak terus siapa lagi nantinya. Untuk itu dalam kegiatan ini alhamdulillah mudah-mudahan silaturahim kita, juga timbahan ilmu kita, dan juga dalam rangka memakmurkan masjid kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin nanti saya mohon maaf Nyai tidak bisa mengikuti kegiatan dengan sampai tuntas karena saya ada kegiatan, jadi mohon maaf ya. Tadi saya kesini sebentar karena ditelepon sama Pak RT 5. Kegiatan ini Pak RT 5 yang mengandani, ditelepon saya, teleponnya juga kasar dikit tadi itu, nang tekor ini gak teko awas gitu, hanya datang ke sini saya. Jadi saya takut dengan Pak RT 5 gitu loh, karena beliau juga pengurus Nyai, tapi nggak mau sambutan karena beliau katanya sih ahlinya di bidang ini IT. Ini bagian ini jari ini sampai netat gitu. Saya nurut aja, saya itu paling junior punya di pengurusan itu, yang paling muda dan paling kecil, sehingga saya nurut saja apa kata teman-teman pengurus. Yang penting kegiatan ini pada intinya bisa berjalan dengan baik, dan juga kita semuanya bisa guyup, rukun, bisa menimba ilmu di malam hari ini. Mudah-mudahan dalam rangka memakmurkan masjid ini, kita semua nantinya di hari kiamat senantiasa ada manfaat yang kita ambil ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan maunahnya untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih pada RT 5 dan juga Ibu Hajah Sanati yang sudah melaksanakan kegiatan di Masjid Jenderal Sudirman ini. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Asmuin untuk sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu Mauidhah Hasanah dengan tema mendidik anak secara islami menuju rumah tangga bahagia, yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Haniah, dan nanti akan ditutup dengan doa, di mana Ibu Hajah Haniah ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya. Beliau juga mengisi kajian Mutiara Pagi pada Radio Pro 1 RRI Surabaya. Kepada Ustazah Hajah Haniah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Yang sangat kami hormati, kami muliakan para alim, ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatidz dan asatidzah. Wabil khusus panjenenganipun yang terhormat Ibu Ketua Pengajian PKK RW 4 Wisma Penjaringan Sari, yang terhormat Ibu Hajah Kusnayatin Sanadi rawuh nggih. Yang sangat kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan 17 Ramadan Masjid Jenderal Sudirman. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Suja atau yang mewakili. Yang sangat kami hormati, kami muliakan Ketua Umum Yayasan 17 Ramadan Masjid Sudirman, Ustadz Haji Miftahul Huda. Rawuh nggih? Nggih. Yang sangat kami hormati, kami muliakan pengurus Yayasan 17 Ramadan Masjid Jenderal Sudirman, yang terhormat Ustadz Haji Asmuin Nursidnya. Inggih sampun maringi sambutan ya. Yang sangat kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua RW 4. Rawuh ya. Dan juga yang sangat kami hormati, kami muliakan Ketua dan jajarannya pengurus RW 04 dan PKK RW 04 Wisma Penjaringan Sari. Yang sangat kami hormati, kami muliakan Ketua dan jajaran pengurus RT 1 sampai 11 Wisma PKK RT 1 sampai 11 Wisma Penjaringan Sari. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula hormati, kula mulyakaken, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta anak-anakku semuanya yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Tiada kata yang terindah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat rahmatnya dumateng kula panjenengan, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Untuk itu monggo kita iringi dengan doa. Semoga setiap langkah bapak-bapak dan ibu-ibu di majelis taklim ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan makbulan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ilmu yang kita kaji bersama
menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurahkan oleh Allah dumateng Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setiap pasangan suami istri pasti mendambakan rumah tangga apa Ibu? Bahagia. Tidak ada yang rumah tangga kepingin sengsara. Rumah tangga bahagia dalam Islam sangat dikenal dengan istilah apa Bapak Ibu? Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata Bapak Ibu kurang satu. Yang pertama barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa kok barokah dulu Bapak Ibu? Kita mengikuti doa Rasulullah setiap beliau hadir dalam acara walimatul urus, yang beliau ucapkan adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ibu-ibu sering dengar nggih Bu? Barakallahu wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Lanjutannya apa Bu? Barakallah, barakallah, barakallahu lakum walana, barakallahu lakum walana. Nanti diteruskan di rumah. Yang artinya barakallahu lak. Kata-kata laka Bapak Ibu dalam bahasa Arab ditujukan terhadap keberkahan yang serba positif. Yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga, semoga Bapak Ibu yang rawuh semuanya ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Biasanya amin yang nomor 3 yang paling banter. Kenapa Bapak Ibu saya sebut sehat ekonomi? Sebab kula panjenengan secara fisik sehat, nek mboten kagungan yatra nggih susah betul. Atau nyun sewu uang banyak tapi sakit-sakitan nggih susah. Monggo kalau nyuwun ingkang lengkap, semoga sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Semoga rezekinya berlimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga kula lan panjenengan dipun paringi anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kaitannya dengan doa Rasulullah tadi, wa baraka alaika. Kata-kata alaika ditujukan terhadap keberkahan yang tidak positif.
Artinya Bapak Ibu, dalam rumah tangga itu kesimpulannya pun tidak ada yang tidak punya masalah. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu yang rawuh punya masalah napa mboten? Nggih. Hanya masalahnya yang berbeda-beda. Ada yang diuji anak, alhamdulillah anak kita baik. Ada yang diuji ekonomi, alhamdulillah ekonomi kita baik. Amin. Ada yang diuji kesehatannya. Maka dalam kondisi suka dan duka dalam hidup ini kita tetap mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Bapak Ibu, ada yang diuji sakit, lalu Allah memberikan kesembuhan, menika barokah. Ada yang diuji kesulitan, lalu Allah memberi kemudahan, menika barokah. Ada yang diuji peristiwa yang kurang menyenangkan, tetapi Allah memberi kesabaran, ketabahan, kekuatan lahir batin, maka itu juga disebut rumah tangga barokah. Mudah-mudahan rumah tangga kula panjenengan sedaya dijadikan oleh Allah rumah tangga yang barokah. Amin ya robbal alamin. Doa Rasulullah kalau wau lanjutannya, wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah mempersatukan suami, istri dan seluruh keluarga itu dalam suatu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu usaha menuju rumah tangga barokah, tadi telah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Ustadzah Linda Farihatur Rahmah. Ayatnya tadi karena sudah dibacakan Bapak Ibu, kami ingin menjelaskan saja, ya. Tadi sudah dibacakan, ya perlu diulang napa mboten Bapak Ibu? Bapak Ibu biasanya pun kondur jam pinten? Jam? Oh 11. Oh nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat nggih. Nggih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 1, intinipun Bapak Ibu ada dua. Satu, anjuran takwa. Yang kedua, anjuran menyambung silaturahim atau silaturahmi. Lalu kenapa Rasulullah selalu membacakan surat An-Nisa ayat 1 dalam setiap khutbah nikah? Sebab Bapak Ibu, menawi kula panjenengan pengen rumah tangga kita barokah, maka bangunlah rumah tangga kita dengan pondasi takwa. Menika bukan kata seorang kiai, bukan kata ulama, tapi kata Allah di surat Al-A'raf. Bisa dibuka Ibu? Surat nomor 7 ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wa
wal ardh. Al-ayah. Monggo diterjemahkan. Dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat menika pernah dikaji oleh guru saya, panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Ali Aziz. Kenal bapaknya? Nggih. Unit terkecil dari suatu negara itu rumah tangga. Beliau menjelaskan, kalau kepingin rumah tangga kita barokah, landasilah rumah tangga kita atas dasar pondasi takwa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nyun sewu, ada yang suami istri sibuk mencari uang, ngapunten, kalau dipun rewangi mboten sholat, mungkin secara materi banyak, tetapi bisa jadi banyak masalah dan banyak musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya kami sampaikan surat An-Nisa ayat yang pertama selalu dibaca Rasulullah setiap khutbah nikah. Lalu yang kedua, surat An-Nisa ayat 1 isinipun yaitu anjuran menyambung silaturahim atau silaturahmi. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kenapa masalah silaturahim menika disampaikan Rasulullah di dalam khutbah nikah? Maksudipun menawi kula panjenengan kepengin rumah tangganya bahagia, hendaknya anak menjalin hubungan baik dengan orang tua, menantu menjalin hubungan baik dengan mertua. Biasanya pun Bapak Ibu menika sering kami sampaikan pada acara tasyakuran menjelang pernikahan. Selalu saya sampaikan, usahakan Mas atau Mbak, jenengan kalau silaturahim ke orang tua atau mertua, usahakan bawa oleh-oleh. Setuju Bapak Ibu? Bapak-bapak dan ibu-ibu, panjenengan seneng anak mantu sing loman apa sing medit? Sing loman. Niki survei membuktikan Bu. Punya anak mantu kok loman, senang berbagi, insya Allah baik orang tua maupun mertua akan bertabur doa. Alhamdulillah ya Pak, anak dewi sayang mbek wong tuwa. Alhamdulillah ya Pak, mantune dewi ngerti mbek mara tuwa. Muga-muga nak rezekimu tambah akeh, tambah barokah. Tetapi nyon sewu, punya anak mantu kok muwet. Punya anak mantu kok puwel. Nyun sewu, baru datang saja sudah dikatakan apa Bu? Kalau Pak mantumu sing medhet teko kae. Biasanya teko gak nggawa apa-apa, mulih usung-usung. Nah, ini ngapunten. Ini kalau pelit, medit, kikir, cedil, ngapunten Bapak Ibu. Menurut Al-Qur'an surat Muhammad, ya, nanti bisa dipun presani ayat 38, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa bakhil, pelit, medit, napa malih Bu?
cetil, bakhil. Maka sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Semoga Bapak Ibu kula panjenengan dikaruniai anak-anak menantu yang soleh dan solehah, senang berbagi. Lebih-lebih Bapak Ibu saat ini kita juga ikut prihatin saudara kita di Palestina juga sangat membutuhkan bantuan kita semua. Karena menika nyun sewu menjelang pergantian tahun Masehi, monggo perlu kami sampaikan bahwa tahun baru Islam yaitu tahun baru Hijriyah. Betul Bapak Ibu? Nggih. Kenapa hijrahnya Rasulullah dijadikan awal perhitungan tahun baru Islam? Sebab sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah merupakan awal pesatnya perkembangan agama Islam. Itulah pentingnya Bapak Ibu, Madinah itu dinamakan Madinatul Munawwaroh. Apa artinya Bapak Ibu? Munawwaroh itu artinya bersinar, kota yang bersinar. Itulah pentingnya perlu dalam sampaikan bahwa tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Yang kedua, monggo kita mulai hijrah merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak Islami. Artinya daripada uang digunakan membeli kembang api dibakar nyun sewu Bapak Ibu sak gebiaran nggih, lebih baik digunakan sedekah. As-sedaqatu tadfaul bala. Sedekah menika saged menjadi sarana terhindarnya dari musibah. Kita Fatihah mohon keikhlasannya Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah segera memberhentikan kebrutalan Zionis Israel, ya. Semoga Palestina segera merdeka. Terutama yang sudah wafat semoga dicatat sebagai syuhada, sebagai syahid, ya. Dan semoga yang keluarganya meninggal atau masih sakit diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan lahir batin agar selalu dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Salah satu tanda kekuasaan Allah, hidup ini diciptakan berpasang-pasangan. Betul Bapak Ibu? Ada siang, ada malam, ada suka, ada duka. Ada musim panas, ada musim hujan, ya. Bahkan ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa pasangan suami istri menikah Bapak Ibu merupakan tanda kekuasaan Allah? Sebab biasanya kalau suami yang pendiam, istri yang banyak ngomong. Betul Bapak Ibu? Atau sebaliknya mungkin istri yang pendiam, suami yang banyak ngomong. Sebab kalau banyak ngomong semua Bapak Ibu, rumahnya rame kayak pasar. Kalau pendiam semua, rumahnya sepi. Biasanya kalau istri
yang agak pelit, suami yang loman. Atau sebaliknya, kalau suami yang agak pelit, istri yang loman. Sebab kalau loman semua Bapak Ibu, uangnya habis, disodakohkan semua. Tapi kalau pelit semua, ngapunten, tidak disenangi mertua. Ada yang menjawab, kalau pelit semua ndang sugih loh. Sugih tapi kurang barokah. Nggih. Biasanya kalau suami yang agak keras, istri yang sabar. Atau sebaliknya, kalau istri yang agak keras, suami yang sabar. Sebab kalau keras semua Bapak Ibu, dunia cepat kiamat. Kalau sabar semua Bapak Ibu, ngapunten gak sugih-sugih karena suami tidak bekerja, ndak apa-apa Pak, di rumah aja. Inilah pentingnya Allah memberikan kombinasi. Nyun sewu, kata Ustadz Muzayyin itu serandal kemawon, ada kanan ada kiri. Kalau kanan semua tidak nyaman, atau kalau kiri semua juga tidak nyaman. Ngaten ya? Hadirin rahimakumullah, setiap orang tua pasti ingin punya anak yang soleh dan solihah. Sebab Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, idza aradallahu bi ahli baiti khairan faqahahum fiddin. Apabila Allah menghendaki rumah tangga itu bahagia, satu tandanipun masing-masing anggota keluarga itu diberi kecenderungan terhadap ajaran agama. Mila Bapak Ibu dalam ikut bersyukur. Biasanya pun kalau dalam ceramah itu yang bapak itu sedikit yang hadir, tapi malam hari ini bapak-bapak yang rawuh banyak. Ya. Inilah salah satu tanda keluarga bahagia, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sama-sama kompak di dalam menghadiri majelis taklim. Monggo Bapak Ibu, satu, dipun niati tolabul ilmi. Sebab mencari ilmu menika mboten wonten kasepe. Rasulullah dawuhaken utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Artinya mencari ilmu itu tidak ada waktu terlambat. Satu, ya. Jangan sampai mengatakan aku wis tuwek kok ngaji. Nggih, justru sepuh niki kula jenengan tidak tahu umur kita semua, nggih. Nggih. Monggo yang kedua dipun nyati memanfaatkan sisa umur. Sebab kula panjenengan dan seluruh yang ada di luar sana sudah ada jadwal kematiannya. Ada di surat Al-A'raf ayat 34 Bapak Ibu. Surat nomor 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat pasti menemukan ajal. Maka apabila ajal atau kematian telah tiba, la yastakhiruna, tidaklah bisa ditunda saatan sesaat pun, wala yastaqdimun, atau diajukan.
Kula lan panjenengan menika Bapak Ibu sudah ada catatan di hadapan Allah. Nyun sewu kematiannya tahun berapa, bulan apa, hari apa, jam berapa. Nyun sewu Bapak Ibu menika mboten meden-medeni. Kula lan panjenengan menika akan pergi jauh yang tidak akan kembali lagi. Betul Bapak Ibu? Pergi jauh menika butuh napa Bapak Ibu? Butuh sangu sing kathah. Butuh bekal yang banyak. Kalau bekalnya banyak nanti Bapak Ibu dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Leres Bapak Ibu, Allah juga betul, amin juga betul. Sebab mangke wahai orang jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hambaku, kata Allah, masuklah ke dalam surgaku. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang rawuh pada malam hari ini dicatat sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali pada ciri rumah tangga bahagia. Yang kedua yaitu wa waqqara saghirahum kabirahum. Tandanya rumah tangga bahagia itu apabila yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Maksudipun napa niku? Tandanya rumah tangga bahagia niku adanya anak-anak yang soleh dan solihah. Betul Ibu? Betul Bapak? Ya. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Saya tunggu ibu-ibu, Bapak kok gak amin-amin. Rabbi habli minas solihin. Kasep. Boleh Bapak Ibu kalau untuk doa diganti dengan begini, Rabbana hablana minas solihin. Khusus untuk doa ya. Rabbana hablana minas solihin. Amin. Kenapa Bapak Ibu kok Nabi Ibrahim kepingin punya anak yang soleh dan solihah? Kok tidak ingin punya anak seorang konglomerat atau pejabat? Kok solihin, kok soleh solihah? Sebab ngapunten Bapak Ibu, apa artinya guanteng lek boten soleh? Apa artinya cuantik kalau tidak solihah? Betul? Apa artinya pinter, cerdas, berpendidikan tinggi kalau tidak soleh dan solihah? Maka perlu dalam aturaken Bapak Ibu bahwa tandanipun anak soleh solihah itu di surat Luqman
bisa dibuka Bapak Ibu, Quranipun biasanya pakai HP nggih. Surat Luqman ayat 14. Tanda anak soleh solihah. Allah menerangkan ngaten, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Al-ayah. Silakan diterjemahkan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Terima kasih. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu dirahmati oleh Allah. Surat Luqman surat nomor 31 ayat 14. Yang pertama perintah berbakti pada kedua orang tua. Lalu yang kedua intinya adalah tanda anak soleh solihah menika. 1, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Tandanya anak soleh solihah, 1, taat ibadahnya. Amin. Ibu, Bapak Ibu. Yang kedua, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Tandanipun anak soleh solihah itu 1, taat ibadahnya, 2, berbakti pada orang tua. Sebab ngapunten Bapak Ibu, ada anak tapi bukan anak penjaringan sari, Wisma penjaringan sari nggih, di luar sana. Ada anak menika rajin sholatnya, rajin ngajinya, tapi ngapunten berani pada orang tua. Wonten napa mboten Bapak Ibu? Mriki mboten-mboten nggih? Amin nggih. Ada yang sebaliknya, maaf, dengan orang tuanya baik, kalau disuruh nggih nurut, tapi sholatnya belum ganep 5. Wonten napa mboten? Nggih. Terutama subuhnya, kalau dibangunkan itu ngapunten Bapak Ibu, bangun tidur lagi. Maka penting dalam aturaken Bapak Ibu, monggo didoakan seperti doanya Nabi Ibrahim. Di surat Ibrahim juga ayatipun 40, supaya anak dan keturunan kita itu rajin sholatnya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Dalem lek ngaten Bapak Ibu nyun tulung dijawab. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang menegakkan sholat. Amin. Nggih,
menika doanya. Subhanallah, Bapak Ibu, ternyata anak itu singkatan Bapak Ibu. Singkatan dari huruf A. Artinya menapa Bapak? Amanah. Dados anak itu titipan Allah, amanah dari Allah. Kula lan panjenengan sedaya diamanahi tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. A, amanah. Lalu N menapa Bapak Ibu? N singkatan nikmat. Rezeki dalam rumah tangga itu bukan hanya uang, betul Bapak Ibu? Bukan hanya materi, tetapi anak pun juga merupakan rezeki dalam rumah tangga. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Ali. Banyak kalau orang Jawa, bapak-bapak, banyak anak banyak rezeki nggih? Ya, maksudnya rezeki dalam rumah tangga itu tidak hanya materi, harta benda, anak pun juga merupakan rezeki dalam rumah tangga. Nah, malam ini penting kami sampaikan, kalau wau diharapkan Bapak Ibu kondur bawa ilmu yang banyak, nggih. Ada doa Bapak Ibu mungkin di antara yang rawuh malam hari ini, ada yang putrani pun atau mantu atau ponaan yang rumah tangga belum diberi keturunan. Kerso Ibu? Nah, Bapak, nggih. Ada doanya Bapak Ibu supaya diberi keturunan itu. Satu, surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran ayat 38, Robbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu surat Ali Imran ayat 38. Yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 89. Ya Allah, janganlah aku Engkau biarkan hidup seorang diri tanpa keturunan. Nah, monggo mangke disampaikan kalau ada saudara atau anak mantu yang sudah berumah tangga tapi belum diberi keturunan, mengingat nyun sewu, walaupun punya rumah, punya kendaraan, seandainya ada yang belum punya anak, rasanya belum jangkep. Leres Bapak Ibu? Itulah pentingnya dalam aturaken doanya agar diberi keturunan. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya apalagi singkatan anak? A. Menapa Bapak Ibu? Amanah sampun. N. Nikmat. A lagi, artinya andalan. Punya anak menika bisa menjadi andalan dunia, andalan akhirat. Nyun sewu Bapak Ibu, kalau ada anak kok pinter, cerdas, lebih-lebih ditambah soleh dan solihah. Pertanyaanipun menapa? Biasanipun putrane sinten to? Leres Bapak Ibu. Tapi ngapunten, kok wonten anak niku bahasa Jawane ndak blek. Wis gak pinter ditambah ndablek. Ngapunten. Itu bukan pertanyaannya, bukan putrane sinten Bapak Ibu. Anake sapa? Betul? Nah, ini yang dimaksud andalan
dunia ketika anak menika sae, soleh, lebih-lebih nomor satu itu soleh dan solihah. Maka anak tersebut bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Adapun andalan akhirat, anak menika bisa menjadi investasi akhirat. Sebab Rasulullah dawuhaken apabila anak Adam meninggal maka terputuslah segala amalnya kecuali satu, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kami berharap Bapak Ibu yang saya sampaikan doa-doa tadi nyuwun tulung panjenengan sampai akan dumateng keluarga. Saya mohon ibu-ibu, bapak-bapak yang rawuh malam hari ini bisa menjadi duta-duta keluarga. Artinya wakil dari keluarga masing-masing, monggo apa yang kami sampaikan nanti bisa disampaikan lewat WA, Bu, supaya Bapak Ibu mendapat pahala ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu putra putri kula njenengan sedaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Lalu K, tinggal huruf K Bapak Ibu. Apa artinya Bapak Ibu? K itu singkatan dari kendali. Anak menika bisa menjadi kendali. Satu, nyun sewu, ketika orang tua bertengkar, nggih Bapak, leres Bapak Ibu, sudah ditebak bertengkar, wis prai ono anake, betul Bapak Ibu? Nggih. Ketika nyun sewu orang tua kok punya perilaku ingkang boten sae, wis aku tak prai, tak tobat, engko kuatir ditiru anakku. Nah, bahkan nyun sewu ketika suami istri mau berpisah pun tidak jadi gara-gara sakno anakku. Betul Bapak Ibu? Nah, K menika penting kalau sampai akan. Bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Artinya Bapak Ibu, anak menika bisa menjadi kendala. Kendala apa? Artinya ada anak yang menjadi ujian. Sebab mendidik anak sekarang tidak semudah mendidik anak 15 tahun yang lalu. Betul Bapak Ibu? Dulu belum ada HP Bapak Ibu. Jadi ketika anak dipun dawuhi nak ojo lungguh bantal, engko udunen, ngoten niku wis wedine masyaallah. Betul Bapak Ibu? Kalau anak sekarang apa hubungannya udun dengan bantal? Betul? Nah, ojo lungguh tengah lawang, engko sing nglamar balik. Ya mesti wong dilungguhi gak esok lewat. Lah kalau anak sekarang kan jawabannya begitu Bapak Ibu. Nah, maka penting kami sampaikan, ternyata menurut Al-Quran ada anak yang menjadi ujian. Surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Silakan diterjemahkan Ustazah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Terima kasih. Hadirin
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa harta dan anak menika di Quran jejer berdampingan? Nanti panjenengan bisa menemukan di surat Al-Kahfi ayat 46 juga al-malu wal banuna zinatul hayah. Harta dan anak itu perhiasan hidup. Ternyata pada surat Al-Anfal tadi Allah juga menjelaskan, ketahuilah di antara hartamu, anakmu ada yang menjadi ujian. Menika kalau dijabaraken, tidak sedikit orang tua yang stres mikir ekonomi dan tidak sedikit orang tua yang stres mikir anak. Betul Bapak Ibu? Nyun sewu, ada yang dibelani ngapunten di luar sana, dibelani gak sholat karena belani anak, belani sesuap nasi. Betul Bapak Ibu? Nggih, mila monggo kula panjenengan latihan selalu bersyukur. Sebab dengan syukur itu menjadi kunci bahagia. Kula panjenengan menika diciptakan oleh Allah dasarnya suka mengeluh. Diparingi udan sambat, iyalah kok udanai. Betul Bapak Ibu? Diparingi panas nggih sambat, iyalah cek panasi. Padahal musim panas menika nyenengno bakul es. Musim hujan nyenengno bakul jasudan. Bakul bakso, bakul gorengan laris nggih. Ingkang dipun paringi badan gemuk nggih sambat, iyalah cek abote. Yang badannya kurus kepengin gemuk. Mila Bapak Ibu monggo dalam sampaikan doanya supaya kula lan panjenengan iki dijadikan orang yang bersyukur. Surat nomor 46 surat Al-Ahqaf Bapak Ibu ayat 15. Di sana ada doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Amin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami agar dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan pada kedua orang tuaku. Amin. Kenapa Bapak orang tua kok disebut? Sebab kula lan panjenengan menika menjadi orang sukses tidak lepas dari perjuangan orang tua kita. Betul Bapak Ibu? Nggih. Dan tunjukkanlah kami ya Allah agar dapat menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Amin. Sebab tanpa petunjuk Allah nyun sewu kadang-kadang sering malesnya. Nggak usah amin nih Bapak Ibu. Sebab kalau dalam bertanya selalu di majelis yang lain, majelis taklim yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu menika sering buka Qur'annya apa sering buka WA-nya? Masya Allah, banyak WA-nya. Nggih. Kenapa kalau ngaji sekedap kok ngantuk?
Kalau buka WA kok malah mboten ngantuk. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya, oh setan gepeng. Yang disalahkan kok setan gepeng mawon. Berarti malam ini dalam penting menyampaikan doanya. Wonten doa Bapak Ibu, supaya kita dilindungi Allah dari bisikan dan kehadiran setan. Nyun sewu Bapak Ibu pernah mikir masalah sampai mboten sakit sare, pernah? Cemas, gelisah? Nah, itu bisa jadi bisikan setan. Nah, kalau kula panjenengan kalau mau menyalahkan setan gepeng, niki ada doa bener. Niki lek mboten bolo, mboten kula sampaiaken. Ada doanya Bapak Ibu, supaya kita dilindungi dari bisikan dan kehadiran setan. Surat nomor 23, suratipun Al-Mu'minun ayat 97-98. Surat napa Bapak Ibu? Al-Mu'minun ayat 97-98. Bacaanipun ngaten. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ibu-ibu takut amin karena ada setannya ya. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bisa diterjemahkan? Dan berdoalah. Atau katakanlah. Silakan teruskan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu menawi untuk doa ndak pakai wakul nggih. Karena wakul dan berdoalah. Langsung Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Monggo mangke di WA putra putri ini pun nak cek gak males sholati supaya doa agar dilindungi dari bisikan dan kehadiran setan. Hadirin rahimakumullah, kita memasuki bagaimana cara mewujudkan supaya anak kula panjenengan sedaya, karena yang rawuh ini yang banyak saya lihat Kung dan Uti, betul Bapak? Banyak yang sudah punya cucu nggih, Bu? Bapak nggih? Nggih. Maka penting kami sampaikan resep apa yang harus kita lakukan agar kita punya anak yang soleh dan solihah. Satu, dibutuhkan ilmu. Khusus malam hari ini ilmu menika jatosipun kuwatah. Ning dipun catet kemawon kula aturi PR untuk Bapak Ibu dipelajari mangke cara mendidik anak secara Islami, yaitu dengan nomor 1 napa Bapak Ibu? Ilmu surat Luqman ayat 12 sampai 19. Menika ilmunya. Mangke kalau dijabaraken tidak cukup waktunya. Nggih, Bapak Ibu nggih? Cukup ngaten kemawon, butuhkan ilmu. Sebab ibadah saja butuh ilmu, Bapak Ibu. Apalagi mendidik anak. Maka nyun sewu dalem pernah dapat ilmu dari Ustadz Subhi Al-Bukhari, khususnya nyun sewu anak-anak kecil yang sudah pegang HP,
monggo dipegangi, ada singkatan kata. K, kontrol. A, arahkan. Yang T, temani. Nah, khawatirnya anak-anak kecil melihat aplikasi yang seharusnya belum boleh dilihat. Betul Bapak Ibu? Temani. Lalu A berikutnya awasi. Saya ulang, kata, kontrol, arahkan, temani, awasi. Itu khususnya putra-putri kita, cucu yang saat ini tidak lepas dari selalu awalnya nyun sewu supaya anak itu tidak nangis, tidak rewel, betul Bapak Ibu? Tapi akhirnya banyak yang kecanduan, kepengennya mainan HP terus. Nah itu dalam pesan tolong dipegangi kata. Lalu salah satu hadis Rasulullah menganjurkan ajarilah anakmu berenang dan memanah. Kenapa Bapak Ibu Rasulullah kok tidak memilih jenis olahraga yang lain? Kenapa kok tidak ajarilah anakmu sepak bola? Kok ngoten-ngoten nggih? Kok berenang dan memanah? Menika apa maksudnya? Penting dalam sampaiaken maknanya berenang menika ternyata janganlah menjadi anak yang tenggelam. Nyun sewu, yang anak-anak jangan tenggelam bermain HP sehingga lupa belajar, lupa mengaji. Betul Bapak Ibu? Menika yang sedang menjadi fakta realitas sekarang itu, anak-anak waktunya istirahat mainan HP, begitu waktunya ngaji malah ngantuk. Kalau tidak ngantuk malah tidur. Sehingga betul Bapak ya, sering prei ngajinya gara-gara anak-anak itu satu ketiduran, dua ngajinya ngantuk. Nah ini penting dipun sampaikan, anak-anak jangan tenggelam dengan mainan HP sehingga lupa PR-nya belum dikerjakan, lupa belajar, lupa ngaji. Nah ini penting kita pedomani hadis Rasulullah tersebut. Yang Bapak Ibu ngapunten, jangan tenggelam oleh kesibukan dunia sehingga lupa kewajiban akhirat. Maksudipun apa? Nyun sewu nuruti repot boten wonten telasi. Betul Bapak Ibu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kesenangan hidup ini tidak pernah ada ujung pangkalnya, sehingga kamu masuk ke liang kubur baru prei repote, baru prei PKK-ne, baru prei ari sahane. Betul? Nggih. Jadi Bapak, alhamdulillah, Ibu-ibu, malam hari ini saya sangat senang karena kalau kami ceramah di tempat lain Bapak itu cuma sedikit yang rawuh, tapi di Masjid Jenderal Sudirman pada malam hari ini Bapak-bapak banyak yang rawuh, Ibu-ibu juga banyak yang rawuh. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan menika menurut surat Yasin ayat 12 bekas telapak kaki panjenengan jatuh saksi. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal surat Yasin ayat 12, monggo sareng-sareng. Inna nahnu yil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsaynahu fi
imamin mubin. Ya. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menghidupkan, yang mematikan, dan menulis apa yang kalian kerjakan, wa atharohum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya Bapak Ibu, bekas-bekas di sini menurut sebagian ahli tafsir, ketika Bapak Ibu berjalan menuju ke masjid ini, bekas telapak kakinya jadi saksi, bekas tempat duduk panjenengan jadi saksi. Bahkan Rasulullah memberi contoh menawi sholat fardu, setelah sholat fardu sholat sunnah, sajadahnya digeser atau pindah tempat. Bapak Ibu ngaten menika nyuwun sewu lek mboten ngaji nggih mboten ngerti, betul? Wong sholat kok ngolah ngalih. Nah, ternyata tujuanipun untuk memperbanyak, meninggalkan bekas kebaikan. Ini kaitannya dengan surat Yasin ayat 12. Hadirin rahimakumullah, dalam meneruskan sekedhik sanggup napa mboten? Sampun ngantuk? Dereng? Kalau wau dipun dawuhi panitia, biasanya Ibu, Bapak Ibu kondur jam pinten? Nggih, menika hampir 9:30 nggih, dalam tambah beberapa menit kemawon terus doa nggih. Nggih. Kalau wau hadis Rasulullah, kenapa kok berenang dan memanah? Memanah itu maksudnya aktivitas atau jenis olahraga yang dibutuhkan fokus. Apapun Bapak Ibu yang kita lakukan, kalau kita fokus atau memusatkan konsentrasi, maka ibu-ibu kalau masak, masakannya enak. Betul Ibu? Nyun sewu, masak kok lagi pikiran stres, ngapunten, rasanya gak ngalur gak ngidul. Bapak Ibu kalau sholat kok fokus, sholatnya khusyuk, betul? Sebab kalau pikirannya kemana-mana, nyun sewu, akibatnya biasanya lupa jumlah rokaatnya. Pernah Bapak Ibu? Sering ya? Nah, kalau lupa berarti pilih jumlah yang kecil, jangan milih jumlah yang banyak. Ya wis ndang mari tak anggap aja wis olah telu lah itu. Monggo dipilih yang kecil saja jumlahnya. Inilah pentingnya Rasulullah menganjurkan, ajarilah anakmu berenang dan memanah. Ternyata pekerjaan apapun kalau dilakukan dengan konsentrasi akan memberikan hasil secara maksimal. Satu, butuh ilmu. Yang kedua, dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Kenapa Bapak Ibu? Kalau punya anak masih bayi yang repot tenaga, waktunya orang tidur bayinya nangis, betul Bapak Ibu? Pernah Ibu? Kalau bayinya nangis, yang bangun sinten? Ibu napa bapak? Oh bapak. Biasanya ibu nggih, yang bangun ibu, bapaknya sing ngorok. Itu di tempat lain. Apabila anak sudah agak besar sedikit, kita sudah mikir biaya pendidikannya. Punya anak menikah Bapak Ibu 3, sifatnya juga macam 3. Ada yang nurut, ada yang setengah nurut, ada yang gak nurut belas. Disinilah Bapak Ibu penting dalam sampaikan doa supaya
dijadikan orang yang sabar. Sebab saya tanya Bapak Ibu, sabar niku gampang nopo angel? Angel. Berat nopo ringan? Berat. Sulit nopo gampang? Nggih. Sabar itu teorinya mudah, prakteknya sulit atau susah. Misalnya Bapak Ibu membesuk sederek yang sakit. Bu, waktu pulang sing sabar yo. Katanya yang sakit Bapak Ibu, sampean ngomong gampang. Nggih? Sing praktek sing sakit sabar niku susah. Monggo supaya kula panjenengan dimudahkan menjadi orang yang sabar, sebab hidup ini banyak peristiwa-peristiwa di luar dugaan, di luar keinginan. Betul Bapak Ibu? Monggo diiringi dengan doa sabar. Surat nomor 7 ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan seandainya mati sewaktu-waktu Bapak Ibu, ya Allah matikan dalam keadaan tetap iman Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika penting ingkang sampun apal alhamdulillah, sing dereng apal monggo dihafalkan. Sebab dalam dipun dawuhi Pak Profesor Ali, yang profesor saja Mbak lek gak ngapalno nggih mboten apal. Monggo dihafalkan. Tinggal 2 Bapak Ibu untuk mewujudkan anak soleh solihah. Yang ketiga, dibutuhkan keteladanan. Dibutuhkan apa Bapak Ibu? Keteladanan, contoh yang baik dari kedua orang tua. Sebab menika ayatipun surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini tidak usah amin Bapak Ibu karena bukan doanya. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah apa Bu? Limpahkan kepada kami kesabaran dan seandainya tadi kaitannya sewaktu-waktu meninggal. Apa Bu kaitannya dengan doa apa itu tadi? Bukan doa ya Bu? Wahai orang yang beriman, ngapunten, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Dirimu dulu baru keluargamu. Maksudipun apa? Menawi kula panjenengan kepingin punya anak soleh solihah, berarti bapak ibunya harus soleh dan solihah dulu. Betul? Kalau kula panjenengan sedaya kepingin anaknya rajin ngaji, bapak ibunya harus rajin ngaji. Sebab ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Betul Bapak Ibu? Nah, ngapunten sekarang itu wiritannya itu kalau dulu tasbih Bapak Ibu ya. Sekarang itu wiritannya ganti. Napa Bapak Ibu? HP. Nah, biasanya ngapunten sangat kalau Bapak Ibunya sibuk dengan HP, ya putrane pun nggih ngoten. Putrane tiang kalih lek mboten nurun bapaknya, nurun ibunya, betul? Nggih. Buah apel jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Nah, menika ingkang terakhir sebagai penutup adalah doa. Nah,
Ternyata Bapak Ibu, kata-kata ini doa. Kalau tiang Jawi mengatakan hati-hati nek ngomong mandi ucape, menika ternyata Bapak Ibu, subhanallah, maha benar Allah firman-Nya dalam Al-Quran. Bisa dibuka suratnya, surat nomor 51, surat Ad-Dariyat ayat 23. Mohon dibuka Ustazah, surat 51 ayat 23. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Tolong diterjemahkan. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Terima kasih. Hadirin rahimakumullah, monggo ayat menika bersama-sama kita amalkan Bapak Ibu. Dulu atau bahkan masih sampai sekarang, biasanya pun Bapak Ibu kalau menegur anak atau cucu, hati-hati nanti jatuh. Ternyata nanti jatuh menika doa. Begitu jatuh beneran, loh, lek temenan toh. Pernah begitu Bapak Ibu? Mulai sekarang Bapak Ibu nanti jatuh itu dihapus. Hati-hati sayang, hati-hati nak, ndak pakai nanti jatuh, ya. Ketika punya anak belum nurut atau cucu, jangan pernah dikatakan bocah kok nakal, bocah kok ndablek, mokong. Mulai sekarang stop Bapak Ibu. Sini sayang, anakku yang baik, cucuku yang pinter, yang cerdas, yang soleh dan solihah. Ini doa Bapak Ibu. Ketika kami sampaikan di Masjid Al-Mutakin, ada seorang ibu yang angkat tangan. Betul Ustazah, saya punya teman, seorang bapak yang ketika anaknya belum nurut itu tidak pernah dikatakan bocah nakal, ndablek, mokong. Sini sayang, anakku yang baik, anakku yang pinter, anakku yang cerdas, anak yang soleh, anak yang sukses. Dan ternyata Bapak Ibu, anak tersebut sekarang menjadi seorang jenderal. Subhanallah. Kata-kata itu doa, monggo disebarluaskan di dalam keluarga kita semuanya. Tolong disampaikan Bapak Ibu nggih? Nggih. Bahkan Nyun Sewu Imam Sudais, waktu kecil ibunya bikin kue, Nyun Sewu Bapak, ditaburi pasir. Ibunya jengkel tapi tetap doa. Anakku, mudah-mudahan nak kamu nanti besar menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah, Allah mengabulkan. Maka Bapak Ibu, kalau anak cucu kita minta uang, monggo dipun dongani. Apa arep dadi menteri keuangan apa piye? Nah itu doa Bapak Ibu. Ya siapa tahu doa kita dikabulkan. Nah ini kalau dunia Bapak Ibu begini. Biasanya ibu-ibu ketika pekerjaan rumahnya banyak, biasanya ngaten, Bu, repotku setengah mati. Mulai sekarang stop Bapak Ibu. Setengah mati niku mboten enak. Berarti koma. Sing enak niku lek mati-mati urip-urip, betul? Nggih. Bu, ngene iki awakku lek grek. Padahal lo gak apa-apa. Nggih ta? Mulai sekarang stop Bapak Ibu. Ini gunanya ngaji. Dalam menika karena dari Fakultas Dakwah, nggih. Aktivitas Bapak Ibu rawuh di pengajian ini namanya dakwah. Dakwah menika dianggap berhasil kalau setelah ngaji itu ada perubahan sikap dan tingkah laku. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Lebih parah lagi ngaten Bu, awakku ngene iki remek.
Padahal otoh nggih gak remek. Monggo mulai sekarang stop kata-kata itu doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah pengajian di Masjid Jenderal Sudirman ini, ibu-ibu PKK RW 4 Wisma Penjaringan Sari, Bapak Ibu, semoga seluruh keluarga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezekinya melimpah dan barokah, rumah tangga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita soleh dan solihah. Mudah-mudahan kula panjenengan sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah dalam keadaan istiqomah, husnul khotimah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ngaji di Masjid Jenderal Sudirman ini menjadi generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nyun sewu Bapak ada yang berdoa langsung dalam. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan naimin hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma aftah lana wa ahlina. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini ya Allah, dan seluruh keluarga besarnya ya Allah, abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabar rahmah wa abwabas salamah wa abwabar rizqi wa abwabal jannah. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma ghafir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la takhtim alaina min su'il khatimah.
Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa alaikat taklan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wah anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nyun ngapunten sing kuwatah segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun Ustazah Hajah Haniah atas ilmu yang diberikan. Semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dalam Islam. Baiklah, kita sudah tiba di penghujung acara. Saya mewakili segenap pengurus PKK RT 5 sebagai penyelenggara acara mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على